Oke, Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat siang wabarakatuh. semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, nikmat karunia dan kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kita mendapatkan syafaat beliau dari akhir kelak. Amin. Oke, siang hari ini kita melanjutkan ya terkait dengan kriptografi kunci publik. Setelah kemarin saya berikan kita bahas tentang sistem kriptografi RSA hari Selasa ya, kemudian hari Kamisnya kita mengikuti kuliah umum kriptografi ya, Pak Fred, yang cerita banyak hal yang lain ya, kita banyak hal berkaitan dengan kriptografi dan matematika dan peluang prospek kerja ya, prospek kerja lulusan matematika di bidang kriptografi. Oke, siang hari ini kita akan bahas yaitu sistem kriptografi El-Gamal ya, dari seorang yang dikemukakan pertama kali oleh Tahir El-Gamal ya, seorang matematikawan Mesir ya, yang sekarang hidup di Amerika kalau nggak salah ya. Ditemukan tahun 85 kalau nggak salah. Oke, saya bukakan. Jadi cukup panjang ya jarak antara RSA dengan El-Gamal ya. RSA itu tahun 76 ya, walaupun papernya tahun 77 ya. Jadi papernya itu tahun 78, tapi penemuan algoritmanya itu tahun 77. Oke, saya kenalkan dengan orangnya dulu ya. Udah ya. Nah, ini orangnya ini ya. Ini adalah Tahir El-Gamal, seorang kriptografer dari Mesir ya, yang saat ini bekerja di Amerika, ya pernah bekerja di RSA juga nih ya. RSA Security itu perusahaan keamanan ya, bawah naungan RSA. Nah ini dia terkenal dengan papernya yang sangat dikenal di dunia kriptografi ya, yaitu Public System and Signature Scheme based on discrete algorithms ya. Ini tahun 85. Nanti kita akan bahas bagaimana sistem kriptografi kunci publiknya. Nah, ini berbeda dengan RSA ya, yang berdasarkan masalah faktorisasi. Nah, kalau El-Gamal ini dia memanfaatkan masalah yang sama seperti pada protokol pertukaran kunci di Hillman, yaitu berdasarkan masalah logaritma diskrit ya. Bagi yang ingin tahu, ini bisa dibuka sendiri ya. Ya, pernah bekerja di banyak perusahaan, McAfee, RSA, dan seterusnya. Nah, ini ya, Mbak. Ini tantangan digital yang dia. Besok kita juga akan belajar itu. Nah, ini ya. Oke, ini. Nanti kita gunakan skripsi klik G ya. Nanti kita pakai ZP star ya, dengan P-nya bilangan prima. Kemudian nanti ada 3 proses ya. Ya, sama seperti RSA ya, karena ini enkripsi kunci publik. Kita menggunakan 3 proses. Yang pertama adalah proses pembentukan kunci atau pembangkitan kunci. Ini oleh pihak penerima. Kemudian enkripsi. Enkripsi ini oleh pihak pengirim pesan. Dan yang ketiga adalah proses dekripsi. Dekripsi ini dilakukan oleh pihak penerima juga.
Oke, dan sampai sekarang ini sistem kriptografi Elgamal masih dipakai ya. Masih dipakai, walaupun grupnya mungkin beberapa sudah diganti menggunakan grup-grup eliptik ya, tapi skemanya tetap sama, yaitu sistem kriptografi prinsip publik Elgamal. Ini papernya ya, nanti bisa di-download sendiri. Oke, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke ini 3 proses ini? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke papan tulis. Oke, sudah muncul ya. Masuk ke sistem grafi kunci publik. Dia menggunakan 2 kunci yang berbeda ya untuk ekskripsi dan dekripsi. Maka ini adalah sistem kriptografi yang asimetris. Oke. Nah, nanti dia berdasarkan masalah logaritma diskrit ya. Nanti kita menggunakan grup Z star ya. Satu ya. Dengan P-nya adalah 65 terhadap operasi perkalian modulo P. Gitu ya. Nanti Z star-nya adalah grup secret. Berarti apa nanti? Berarti dia dibangun oleh satu elemen ya, kita namakan G. Ibaratnya, kalau saya punya anggota dari ZP star, ya, ini G-nya anggota ZP. Ada G ini. Kalau saya punya anggota ZP star, maka A sama dengan G pangkat N ya. Untuk suatu bilangan bulat N ya, yang positif. Oke, ini ya. Ini artinya dia grup siklik. Artinya N adalah G log A ini ya. Oke. Dan kita tahu bahwa menghitung logaritma diskrit ini tidak mudah ya. Sulit ya. Adalah sulitnya. Sulit apabila digunakan bilangan prima P yang besar. Oke, ini namanya masalah logaritma diskrit. Oke, kita masuk ke tiga proses dari sistem kriptografi Elgamal. Oke, yang
pertama adalah proses pembangkitan kunci atau pembentukan kunci. Ini dilakukan oleh pihak penerima, yaitu di sini berarti Bob ya. Oke. Pertama berarti bilangan prima P kemudian generatornya ya. P dan G ini generator dari grup siklik ZP star ya, ini siklik ya. Grup siklik ZP star. Nah, yang kedua, nanti Bob memilih bilangan bulatnya. A dari 0 sampai berarti P-2. Ya, karena ini dibaca P-1 ya. Kita milih pangkatnya P-2, kemudian dan menghitung beta, nih, saya namakan beta. Ini adalah G pangkat A modulo P. Oke. Atau B aja ya. B adalah G pangkat A modulo B. Oke, nanti Bob nanti kunci publik berarti KP. Nanti yang dipublikasikan adalah nilai P ya. Nilai P, kemudian generatornya dan nilai B. Nanti kunci rahasia. Kunci rahasianya adalah nilai A sendiri. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Ini ya, simpel ya. Oke. Memilih A, dihitung G pangkat A sama dengan B, nanti Bob mendapatkan kunci publiknya ini ya. Ini nanti kunci publik ini dipublikasikan ya. Kunci publik ini dipublikasikan. Dipublikasikan. Oke. Ini dirahasiakan ya. Yang kunci publik dipublikasikan, artinya nanti Alice tahu. Oke, yang kedua adalah proses enkripsi ini oleh Alice. Oke, yang pertama, Alice mengetahui kunci publik Bob. Oke, ini adalah P, G, generatornya, dan nilai B. Nah, setelah tahu ini nanti Alice
Milih plain text-nya. Namakan X kan ya. X. Oke, X-nya anggota dari ZW star. Dan bilangan acak. Bilangan acak K sampai P-2 ya. Jadi K itu bilangan acak ya atau random. Kemudian Alice menghitung EKX-nya. Ini adalah Y1 dan Y2. Y1 itu nanti adalah G pangkat K, dulu P, dan Y2 adalah X dikalikan B pangkat K. Ini adalah hypertext-nya ya. Nanti Alice hypertext Y1, Y2 kepada Bob. Itu ya. Jadi hypertext-nya adalah sebuah pasangan ya, yang terdiri dari dua bilangan. Y1 dan Y2. Oke, kemudian setelah itu proses yang ketiga adalah proses dekripsi. Ini oleh Bob. Yang pertama berarti Bob mendapatkan hypertext Y1, Y2 dari Alice. Bob mengetahui kunci balik PGB. Dan kunci rahasia yaitu A. Maka nanti Bob menghitung Y1, Y2. Ini adalah Y2 dan Y1 pangkat A inverse dulu P. Ini ya. Oke, ini adalah proses dekripsinya. Kita mau buktikan ya. Oke, diketahui ada apa tadi? B adalah G pangkat A. Kemudian Y1 adalah G pangkat K. Y2 X dikalikan B pangkat K. Oke, berarti peroleh D Y1, Y2 ini. Y2 dikalikan Y1 pangkat A inverse modulo P, berarti apa ini? Y2-nya adalah X pangkat B pangkat K
kalikan Y1. Y1-nya adalah G pangkat K dikalikan A inverse B. B-nya G pangkat A. B-nya adalah G pangkat A pangkat K. Yang ini apa yang tadi ini? G pangkat KA inverse. Ini sama dengan X pangkat G AK ya. AK ini G pangkat AK inverse. Oke, G pangkat AK dikalikan G pangkat AK inverse. Ya, berarti sama dengan X. Kan? Oke, itu ya. Jadi proses dekripsi akan mengembalikan ciphertext menjadi plain text yang semula. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke, kalau enggak, kita berikan contoh yang sangat sederhana ya. Pembentukan kunci atau pembagian kunci oleh Bob. Oke, misalkan Bob memilih P-nya berapa kemarin ya? Kemarin pakai berapa ya? 11 ya, hanya ya. Terus kok 13 sih? Apa saya? Yang di contoh di contoh yang di apa? Di filmen. Coba pakai 11 aja ya. P-nya 11. G-nya kita pilih 2 ya. Dua ini harus dites ini ya, tapi kemarin kan sudah diketahui ya. Oke, Bob memilih A, misalkan berapa ya? Misalkan 3, gampang ya. 6. Menghitung B, yaitu 2 pangkat 6 modulus 11. Apa ini? 2 pangkat 6 modulus 11. Berapa? 9, Pak. 9. Oke, ikut ya. 9. Oke, berarti Bob mendapatkan kunci publiknya, yaitu
PGB ya, yaitu adalah 11, 2, 9. Oke, ini ya. Ini adalah kunci publiknya. Oke, kemudian setelah itu proses enkripsi ini oleh si Alice. Alice mengetahui kunci publik Bob yaitu KP adalah 1129. Oke, maka nanti akan Alice memilih line text X. Oke, apa ya? Oke, gampang aja ya, misalkan 3. Oke, setelah milih line text-nya, kemudian Alice memilih bilangan acak. Milih bilangan acak. Berapakahnya? Misalkan misalkan 5. Oke. Setelah itu nanti Alice menghitung Y1. Y1 berarti 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 modulus 11 berapa? Kemudian Y2 X pangkat 3 dikalikan B-nya. B-nya berarti 9 pangkat 5 modulus 11. Oke, silakan dihitung ini. Y1-nya adalah 2 pangkat 5 modulus 11. Y2-nya adalah 3 kali 9 pangkat 5 modulus 11. Oke, saya tunggu ya. Berapa? 10 dengan 3 bukan, Pak? Kalau 2 pangkat 5 itu berapa sih? 3, yang mana? 2 2 pangkat pangkat 5. 10 ya? Iya. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya, 10. Ini. Ingat, 9 itu kan minus 2. Ya. Jadi pakai trik itu ya. Oh. Ya, biar lebih kecil apa? 9-nya kan agak gede tuh itu. Nah, itu triknya nanti kita ganti minus 2. Berarti minus 32 ya itu ya. 9,5 itu ya. Minus 32 berarti minus 10. Berarti 1 ya. Minus 10. 1. Berarti 3 ya. Nah, berarti ini
contoh yang kurang bagus ini contohnya. Jadi saya ganti ya. Contohnya kurang bagus. Nanti ketemu 3-nya muncul ya. Saya ganti ya. Misalkan K-nya saya ganti 4 itu aja lah. Saya ganti 4. K-nya 4 ya. Nanti ini 5. Kemudian I2-nya berarti 4 ya. Berapa? 7. Empat mungkin, Pak. 4 kan? Ya. Oke, nanti Alis mengirimkan hypertext 5 dan 4 ya pada Bob. Oke, 54 ya. Oke, setelah itu yang ketiga proses dekripsi. Ini si Bob. Bob mengetahui kunci publiknya yaitu 1129. Ini benar ya? 1129 dan kunci rahasia yaitu A. Berapa tadi? Kunci rahasianya 6. Bob mendapatkan hypertext 54 ya dari Alis. Maka nanti Bob menghitung berarti ini Y1, Y2 ini ya, Y1, Y2. Berarti Y2-nya 4, Y1-nya 5 ya. Oke, berarti ini 4 dikalikan 5 pangkat A inverse 11. Oke, berapa ini? 4 dikalikan berapa ini? 5 pangkat 6. Berapa? 5 pangkat 2. 25, 3. Ya, ini 3. 5 pangkat 4. Berapa ini? 3 pangkat 2. 9. Berarti 5 pangkat 6. 5 pangkat 2 ditambah 4. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. 3 kali 9. 27. Berarti 5 ini ya. 5 inverse. Inverse-nya 5 berapa? Di modulus 11. Berapa? 5 inverse? 4. 5 kali 9 ya.
9 ya, 45 ya. 45 kan 11 kan 1. Ya, Pak. Berapa ini? 4 kali 5? 20. Dua puluh. Sembilan. Bener nggak? Kok keliru? Mana yang keliru, yang salah nih ya? Enggak. 5 inverse-nya tadi itu, Pak. Masih 5 belum 9, Pak. Oh iya. Nah kan. 9. Kok bisa 5 sih? 9. 36. 36 dikurangi 33. 3 ya. Oke, udah benar ya. Oke, ketemu plain text-nya adalah 3. Nah, kalau saya ganti nilai K-nya gimana nanti? Misalkan enkripsinya menggunakan K yang berbeda. Misalkan ini aja ya. Misalkan menggunakan K yang berbeda. Misalkan K-nya 7. Itu ya. Berapa ya satunya nanti? 2 pangkat 7 berapa? Y2-nya 3 kali 9 pangkat 7. Coba, 2 pangkat 7. Berarti 5 kali 8. 5 kali 8, 40. 40 berarti 7. 7, Pak. 7 lagi ya. Tidak apa-apa lah. 7 ya. 7. Nah, Y2-nya 9 itu berarti minus 2, berarti minus 7. Minus 7 berarti 4 ya. 3 kali 4 ini. Benar nggak? Minus 7. 1 ya. Berarti ini 7,1. Ya. Y1, Y2. Oke, 7 sama 1. Kalau saya punya Y1-nya 7 sama 1, nanti D7 sama 1 ya didekripsi. 1 dikalikan 7 pangkat A, hanya 6. Berapa ini? 7 pangkat 6. Tujuh pangkat 6 berapa? Modulo 11.
4, Pak. 4. Empat inverse berapa? Empat, 3. Oke. Itu ya. Jadi ini adalah kelebihan dari sistem kriptografi El-Gamal. Gitu ya. Yaitu salah satunya adalah dia enkripsinya dia random atau acak, gitu ya. Enkripsi acak. Jadi plain text X itu bisa menjadi Y1, Y2, bisa menjadi Y1 aksen, Y2 aksen. Bisa banyak ya. Itu ya. Oke. Contohnya ini ya. Menggunakan nilai K yang berbeda. Oke, yang satu 4, yang satu 3, yang satu 4, yang satu 7 menghasilkan ciphertext yang berbeda. Ini 54, ini 71. Tetapi setelah didekripsi, kita akan mendapatkan nilai plain text yang sama. Ya, karena nilai K-nya dia random. Oke, jadi ini adalah keunggulan ya dari sistem kriptografi El-Gamal dibandingkan dengan RSA. Kalau RSA itu satu plain text, ciphertext-nya juga tetap itu terus ya. Kalau plain text-nya plain text-nya sama, nanti kalau dienkripsi menggunakan kunci yang sama, dia tetap sama hasilnya. Beda dengan El-Gamal. El-Gamal itu dia random, ada parameter randomnya. Kalau RSA kan tidak ada. Karena ada parameter randomnya itu K tadi, maka setiap plain text itu bisa dienkripsi menjadi ciphertext yang berbeda-beda. Oke. Itu adalah kelebihan dari El-Gamal. Contohnya ini tadi kan. Oke. Tapi itu juga bisa menjadi kekurangan. Ada yang tahu nggak kenapa itu juga menjadi kekurangan? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, di balik kelebihan tentu ada kekurangan ya. Ada harga yang harus dibayar ya akibat dari adanya random itu. Silakan, ada yang berpendapat? Apa kira-kira kekurangannya? Yuk, ada yang berpendapat? Silakan. Yuk, ada yang berpendapat? Silakan, boleh, bebas. Tadi kan keunggulannya ini kan dibandingkan RSA kan dia acak ya. Satu plain text bisa menjadi bermacam-macam ciphertext.
Nah, tapi ini juga bisa menjadi kekurangan. Ada yang berpendapat, silahkan loh ini. Ayo, atau saya panggil. Ayo Mas. Maaf ya Pak. Ya, Mona Lisita. Ini kali Pak, tadi kan enkripsinya itu kan sama ya, apa yang akhirnya itu. Nah, tapi kita tuh kesulitan untuk buat ciphertext-nya, buat yang akhirnya sama gitu. Selalu sama. Jadi proses dekripsi itu selalu mendapatkan plaintext yang sama, pasti. Jadi tidak ada masalah dengan dekripsinya. Tetap terjamin dia kembali ke plaintext semula yang sama. Ya. Ini kan contohnya ini kan. Contohnya kan tadi ini. Plaintext-nya 3. Dienkripsi menjadi 5,4. 5 dan 54 nih ya. Di lain waktu, dienkripsi menjadi 7 dan 71. Oke. Ada 2 ciphertext yang berbeda untuk plaintext yang sama. Ini kan, ini jadi ini, yang satu jadi ini. Tapi menggunakan menggunakan dekripsi yang sama, ini dan ini, dia akan mendapatkan plaintext yang sama, yaitu 3. Oke, ini kan menjadi sebuah keunggulan atau kelebihan dari Elgama. Ada yang tahu apa kekurangannya ini? Dan kenapa akhirnya RSA tidak Elgamal tidak menggoyahkan RSA ya. Pada saat itu ya. Kenapa yang dipilih tetap RSA? Kenapa tidak Elgamal? Walaupun sekarang Elgamal dipakai ya. Tapi dulu itu penemuan sistem kriptografi Elgamal ini tidak menggoyahkan dominasi RSA di dunia internet. Ya, kita ingin Mas Alia. Mas Alia. Mas atau Mbak ini? Oh, Mas. Bagaimana, ada tanggapan? Ada belum ada? Mas Lutfi. Mungkin terlalu mudah ditebak, Pak. Oh, ya enggak Ya, juga. enggak terlalu bisa ditebak. Ada. Enggak, belum. Sulit juga. Ini aman, tetap aman nih. Tetap aman. Dia setingkat amannya dengan RSA. Oke, nggak tahu ya. Oke, nggak tahu Ya, ya. boleh, Pak. Gimana? Ini bukan, Pak. Karena satu plaintext menghasilkan 2 ciphertext. Iya, betul ya. Oke, pinter Paknya ini. Ya itu ya, jadi harga yang harus dibayarkan ya dengan adanya random itu, nanti ukuran ciphertext itu adalah 2 kali lipat dari ukuran plaintext. Itu yang membuat banyak orang mikir-mikir ya. Banyak orang mikir-mikir menggunakan Elgamal. Kalau kita memiliki plaintext-nya misalkan 1 mega, nanti ciphertext jadi 2 mega. Jadi ada pembengkakan ukuran menjadi 2 kali lipat. Ini kan kalau digunakan sehari-hari ya, misalkan di komputer atau di smartphone ya dengan memori yang terbatas, maka ini menjadi sangat bermasalah gitu ya. Ya karena dia membutuhkan space yang lebih ya daripada RSA. Walaupun dia keunggulannya dia random ya. Sehingga lebih sulit untuk ditebak ya. Kalau RSA kan sama ya, misalkan huruf A jadi apa kan tetap sama kan, seperti substitusi gitu kan. Kalau Elgamal ini dia random, itu kelebihannya ya. Oke, jadi kekurangannya itu ya, ukuran ciphertext menjadi 2 kali lipat ukuran plaintext.
Oke, terima kasih ya Mbak ya. Mbak siapa tadi? Lupa saya. Mbak Gina, Tova. Pak. Mbak Gina. Oke, nah, tak catat. Mbak Gina. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan El-Gamal? Oke, nanti ada beberapa sistem kriptografi El-Gamal ini dia bisa digeneralisasi ya. Ini sistem kriptografi El-Gamal ini dapat digeneralisasi ke sebarang grup siklik ya. Oke, ke sebarang grup siklik. Jadi contoh grupnya ya. Contoh grup siklik yang digunakan adalah nanti pertama tentu saja ZP ya. ZP star. Ini dengan P-nya prima. Nanti kita bisa menggunakan GFP ini ya. Ini adalah grup multiplikatif dari lapangan hingga GFP pangkat N. Lapangan hingga itu finite field. Ya. Oke, nanti kita akan bahas juga. Yang ketiga adalah grup kurva eliptik ya. Nanti subgrup siklik dari grup kurva eliptik ya. Nanti kita akan bahas juga nanti. Subgrup siklik dari grup kurva eliptik. Jadi selama ini ada tiga grup yang bisa digunakan untuk sistem kriptografi El-Gamal. Nah ini sering disebut dengan kriptografi kurva eliptik atau elliptic curve kriptografi. Oke, kita akan bahas juga nanti ini ya. Nanti kita bahas apa itu GF, P pangkat N, apa itu grup kurva eliptik. Nah, nanti penyelesaian masalah logaritma diskrit ada banyak ya. Oh iya, ini nanti bilang prima yang digunakan harus besar nih ya. Gunakan yang besar ya, harus besar ya, kira-kira berapa digit ya ntar. Bisa sekitar 617 lebih nih ya, kalau mau.
harus besar ya. Berarti minimal 617 digit. Oke. Saat ini ya, untuk tahun masa depan mungkin bisa berubah ya, bisa lebih besar lagi. Oke. Dan ini kan 11 kan cuma 2 digit ya. Ini 17 digit. Oke, ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan logaritma diskrit. Ini ya, walaupun ini tidak efisien untuk bilang prima yang besar ya. Tapi nanti ada namanya algoritma Chance. Silahkan dicari sendiri ya. Algoritma Chance seperti apa. Nanti ada algoritma Lateral. Ya. Seperti apa. Oke, nanti ada algoritma namanya Poling-Hellman. Ada lagi namanya metode indeks kalkulus. Ya, artinya mereka ini algoritma-algoritma ini itu tidak apa ya, dia mengurangi jumlah, artinya gini, untuk menentukan kunci rahasia kan kita bisa mencoba satu-satu ya, semua kunci yang mungkin bisa kita coba ya, tetapi kan itu tidak mungkin ya, karena butuh waktu ribuan tahun ya, mungkin jutaan tahun ya kalau menggunakan komputer saat ini. Nah, dengan algoritma ini kita tidak harus mencoba semua kunci yang mungkin ya, bisa dikurangi ya, walaupun kalau bilangan primanya besar ya, tetap tidak efisien. Oke, ada pertanyaan? Oke. Berarti dengan adanya algoritma ini, maka kita harus menggunakan bilangan prima yang besar ya. Kita harus menggunakan bilangan prima yang besar ya. Oke, tadi apa? Minimal 17 digit. Ini setara dengan 248 bit. Oke. Pertanyaan? Nah, ini kan kemarin sempat disinggung oleh Pak Fred ya, kemarin kalau kalian mengikuti kuliah umum ya. Jadi kalau kita buka browser ya, buka browser berarti ada komunikasi antara dua belah pihak ya. Dan browsernya itu, dan kalau kita mengaksesnya menggunakan HTTPS ya, artinya kita menggunakan jalur yang aman, berarti konten webnya itu dienkripsi. Oke, konten webnya dienkripsi. Nah itu, maka kemarin sempat disinggung mengenai hybrid encryption ya. Tentang hybrid encryption. Jadi ini gabungan antara, jadi ini adalah gabungan antara algoritma simetris dan algoritma asimetris. Oke. Jadi digunakan dua-duanya. Tahu maksudnya nggak? Kalau kita menggunakan asimetris,
kita harus membutuhkan bilangan-bilangan yang besar. Itu kan tidak efisien kalau digunakan untuk enkripsi data yang banyak. Oke, maka nanti enkripsinya menggunakan simetris ya. Seperti apa simetris itu kan kunci rahasia yang kan kuncinya sama ya. Kunci untuk enkripsi dan dekripsinya sama. Kalau simetris, kunci enkripsi dan dekripsinya berbeda. Nah, saat kita membuka website itu, website yang aman, yang dienkripsi itu dia menggunakan enkripsinya menggunakan simetris. Oke. Tetapi kunci enkripsinya yang simetris itu dienkripsi menggunakan sistem kriptografi asimetris atau kunci publik. Itu ya, bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan ya ini? Pertama, Alice dan Bob butuh sebuah kunci. Ya, ini alternatif ya, alternatif protokol pertukaran kunci Diffie-Hellman. Kalau pertukaran kunci Diffie-Hellman itu kan Alice dan Bob menyepakati kunci ya, yang sama. Jadi kunci akhirnya nanti kita tidak tahu. Nah, kalau menggunakan hybrid ini, Alice dan Bob nanti menyepakati kunci rahasia yang sama, tapi kunci rahasianya itu ditentukan oleh salah satu pihak. Oke, dalam hal ini ya si Bob berarti ya. Sorry, kok si Bob? Si Alice ya, Alice. Oke. Ini dia butuh kunci publik ya. Sorry. Ini Pak ganti sini aja ini. Hybrid nanti gabungan dari simetris dan asimetris. Oke. Ini kunci publik. Nah, ini kunci rahasia. Oke, di sini dia memiliki kunci K nih ya. Nah, kunci K ini kunci yang untuk simetris ya. Oke. Kuncinya dienkripsi pakai kunci publik, gitu ya. Oke. Dienkripsi, dekripsi. Oke, menggunakan ini kita akan mendapatkan nanti kunci K. Oke. Itu ya. Oke, tadi kunci K-nya itu ditentukan oleh Alice ya. Itu ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada banyak nanti ada plain text banyak ini. Plain text X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini dienkripsi menggunakan kunci K ini. Oke. Plain text enkripsi menggunakan kunci K ini. Oke. Jadi Y1, Y2 dan seterusnya. Kemudian di dekripsi ya, didekripsi lagi menggunakan kunci K ini, baru ketemu plain text X1, X2, X3 dan seterusnya. Itu ya. Y3. Oke. Ya, ini hybrid namanya ya. Ini hybrid encryption. Jadi enkripsi utamanya itu adalah enkripsi menggunakan algoritma simetris ya, seperti DES, AES, Wigner, Hill Cipher ya.
stream cipher itu kan simetris ya. Tapi kuncinya itu dienkripsi menggunakan asimetris, menggunakan kunci publik seperti itu. Nah, ini yang terjadi di internet saat ini. Seperti HTTPS ya. Kalau kalian buka website, itu enkripsinya menggunakan simetris, tapi kuncinya itu dienkripsi biar kedua belah pihak tahu kuncinya, dienkripsi menggunakan asimetris atau kunci publik. Oke, gitu ya. Ini ilustrasi aja ini. Mungkin kurang rapi gambarnya. Oke, ada pertanyaan? Atau sebaliknya nih ya, atau sebaliknya. Komunikasinya bisa kedua pihak nih ya. Bisa Bob yang ngirim plain text juga bisa ya. Ini Bob ngirim plain text juga bisa. Ini bisa kedua belah pihak saling komunikasi bisa ya. Karena kalau kita buka web kan dua arah kan, komunikasinya dua arah ya, upload dan download ya. Kita upload ya kita yang ngirim, kita download kita yang menerima. Jadi saling mengirim plain text itu kedua belah pihak ya. Baik pihak kita ya, user dan pihak penyewa servernya. Oke, ada pertanyaan? Silakan lo tanya lo. Ini yang kemarin sempat disinggung oleh Pak Fred ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan tentang lapangan hingga ya, atau finite grid. Oke. Finite grid atau dikenal dengan namanya Galois field ya. Galois itu nama orang ya, orang Prancis ya, maka dia bacanya Galois. Ada yang udah kenal belum siapa itu Galois? Yang udah kenal? Dia seorang matematikawan hebat ya, dan dia meninggal masih muda ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah dapat di kuliah apa gitu? Belum pernah ya? Nah ini, dia seorang matematikawan muda ya, asalnya dari Prancis ya. Dia meninggal saat umur berapa ini? Berapa umurnya meninggalnya? Ya, dia dulu seorang aktivis ya, aktivis kampus ya. Seorang aktivis kampus dan dia hidup pada masa revolusi Prancis ya. Jadi dia sempat ikut kayak semacam demonstrasi ya. Demonstrasi dan dia terbunuh ya. Dia terbunuh pada situasi-situasi yang saat itu ya. Di revolusi Prancis tahun 1830 ini. Siapa itu tokohnya? Napoleon ya. Napoleon Bonaparte itu ya, tokoh-tokohnya. Dia si Évariste Galois ini umur 20 tahun ya. Umur 20 tahun. Dia banyak bekerja di bidang teori grup ya. Bidang teori grup, dan ternyata di dalam teori grup itu ada kemudian lapangan hingga dan sistem solusi persamaan ya. Dan dia membahas tentang sifat-sifat dari solusi persamaan yang dulu pernah dikerjakan oleh Al-Khwarizmi ya.
Jadi bisa dibilang Galois ini adalah penerus dari algoritmi ya, yang berkaitan dengan solusi dari persamaan linear. Nah ini ya, ini persamaan ya, polinomial berkaitan dengan itu ya, dan dia menemukan keterkaitan antara solusi persamaan dengan sifat-sifat dari grupnya, namanya grup Galois. Ini. Ini makamnya. Oke. Ada Galois teori ya. Berkaitan dengan grup ya. Oke. Ini singkat perkenalannya ya tentang Galois ini, dan namanya di untuk mengenang jasanya lapangan hingga itu dinamakan dengan grup Galois ya, atau sorry, lapangan Galois. Oke, Galois. Jadi prosesnya begini ya. Jadi seperti di bilangan prima ya. Kalau kita memiliki Z ya. Z itu kan daerah integral ya, atau integral domain. Yang di UIN Jakarta sudah dapat nih ya, integral domain ya. Kalau daerah integral. Sudah ya. Anggota Z, ini P-nya bilangan prima. Nah, maka nanti ya ini adalah N dikalikan atau PN ya, ini kelipatan N. Ini adalah ideal maksimal dari Z. Oke. Nanti akan berakibat ring faktor ya, Z. Oke. Oke. Ini sama saja dengan ZP ini ya. Dia akan isomorfis dengan ZP. Ini adalah field ya, atau lapangan atau medan ya. Karena dia berhingga ya. Oke. 0, 1, 2 sampai P-1. Karena dia berhingga, maka ini dinamakan dengan finite field atau lapangan hingga. Oke, nah menggunakan cara ini kita tahu ya, kita bisa membentuk ring polinomial ZPX. Ini ya, I dari 0 sampai N AIXI. Di mana AI anggota dari ZP, N-nya bilangan bulat positif, non negatif. Oke. Nah, kemudian kita mengambil suatu buah elemen ya, polinomial Fx anggota ZPX yang dia tak tereduksi. Atau irreducible ya. Irreducible polinomial. Tahu ya apa itu tereduksi? Tahu nggak ini? Dia tidak dapat difaktorkan menjadi dua polinomial, ya. Tidak dapat difaktorkan menjadi hasil
perkalian dua polinomial dengan derajat kurang dari derajat fx, gitu ya. Itu namanya polinomial tak tereduksi. Oke, familiar nggak dengan seperti ini yang di UIN Jakarta? Apakah sudah familiar dengan istilah-istilah seperti ini? Kalau belum, saya bahas lagi. Karena ini mungkin ada yang dari semester 4 ya, mungkin belum dapat materi ini mungkin. Iya belum? Oke, kalau enggak, saya lanjutkan ya. Contoh aja ini. Contoh ini ya, ini contoh di RX aja ini. Ini X pangkat 2 plus 1, ini dibilang real ya. Ini dia, ini irreducible nih. Irreducible ya. Atau tak tereduksi. Tapi fx anggota kompleks ya, cx. Ini dia reducible nih. Ya, atau dia tereduksi. Yaitu apa? Tahu nggak? Ini apa kali apa ini? Yang tahu? Min I plus I bukan Pak. X plus I, X min I. X plus I, X min I. Ya, Ya Pak. kayak gini ya. X plus I, X min I. Ini derajatnya, ini degree-nya ya. Degree atau derajatnya ini 2. Ini derajatnya 1. Ini derajatnya 1. Oke. Lihat. Dapat difaktorkan menjadi 2 perkalian polinomial dengan derajat kurang dari 2. Berarti dia reducible. Kalau di RX dia irreducible. Kalau ini 1 ke 1 anggota Z2X ini reducible atau tidak? Ini irreducible atau reducible? Di Z2X ya. Jadi koefisiennya modulo 2. Bisa nggak? Jadikan perkalian. Oke, bisa? Berapa ini? Gampang toh? X plus 1 ini X plus 1, ya nggak? Oke. Iya kan? X kuadrat plus 2X plus 1 kan? Ingat ini kan Z2 ini, modulo 2. Berarti ini 0 itu ya. Oke, berarti ini X kuadrat plus 1. Ya, karena dia Z2. Itu ya, berarti ini
dia reducible ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ini X pangkat 3 plus X plus 1 anggota dari Z2X. Ini apa ini? Reducible atau irreducible? Oke, silakan untuk latihan ya. Tunjukkan bahwa fx irreducible. Silakan ya, silakan. Ini dibuktikan. Tunjukkan bahwa fx irreducible ya di Z2X. Oke. Nah, kalau kita memiliki ya, oke, ZPX, kalau kita memiliki ZP ya, kalau kita memiliki P bilangan prima P, maka ZP ini adalah daerah integral. Nah, maka nanti ZPX ini juga daerah integral. Oke. Dan kalau kita memiliki fx anggota dari ZPX ini irreducible, maka ideal yang dipanggil fx ini adalah Ax fx ini ya. Ini adalah ideal maksimal. Akibatnya, oke, akibatnya ZPX ring faktor ya, modulo fx ini adalah lapangan hingga ya, atau finite width. Nah, ini yang dinamakan dengan Galois. Grup Galois, lapangan Galois. Atau lapangan hingga Galois. Itu ya. Apa kira-kira isinya nanti? Ya. Oke, di ZPX ini disebut dengan ya, ikan dengan GF. Oke, nanti ada ini. Oke. Ya. Oke, misalkan fx-nya itu adalah ya, misalkan n x pangkat n, n-1, x pangkat n-1, kemudian ya sampai A1x tambah A0 ya. Oke, ini anggota dari ZPX. n tidak sama dengan 0. Nanti derajatnya dari fx ya, ini adalah n ya. Ini derajat. Oke, derajatnya n. Maka nanti ZPX per ya, atau modulo fx,
Maka dia isinya adalah sisa-sisa pembagian ya tadi ya. Isinya berarti ini adalah X modulo X, di mana X-nya anggota dari ZPX. Oke. Ini berarti apa? Kalau modulo berarti dia sisanya ya. Seperti tadi kan ZP kan nanti 0 sampai P-1 ya. Berarti ini N-1, X pangkat N-1, X pangkat N-2, oke. X plus A0. Oke, di mana I-nya anggota dari ZP. Ya. Oke, ini nanti ini dinotasikan dengan FP pangkat N. Karena apa? Ada memuat sebanyak N elemen ini. Ini kan ada 1 sampai 0 lah. Berarti ini memuat P pangkat N elemen ya. Oke, memuat P pangkat N elemen. Jadi nanti operasinya modulo ya. Modulonya polinomial. Contoh ini ya. Saya punya fx. Ini adalah X pangkat 3 plus X plus 1. Coba saya memiliki AX misalkan X pangkat ini aja. X pangkat 5 plus X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus 1. Modulo fx berapa ini? Dan bisa itu enggak ini? Ini modulo X pangkat 3 plus X plus 1. Caranya ya pakai itu ya, cara yang lama ya. X pangkat 5, X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus 1. Oke, berarti ini X pangkat 5 kan? Jadi kita kalikan X pangkat 2. Jadi jadinya X pangkat 5 plus X pangkat 3. X pangkat 3 plus X pangkat 2. Itu ya. Ini dikalikan X pangkat 2 juga ini. Kita kurangkan. Pangkat 4. X pangkat 3-nya hilang ya. Tinggal X pangkat 2 ya. Karena ini minus. Karena ini minus 1 ya. Sama dengan 1 toh. Kalau di Z2. Ini kan di Z2X ya. Z2X kan min 1 sama dengan 1 ya. Jadi ini X pangkat 2 minus X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus 1. Oke, berarti ini plus X biar apa? X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus X. Kita kurangkan. Berapa ini tadi? Tinggal X plus 1. Oke, jadinya apa nanti? Jawabannya hasilnya adalah X plus 1. Oke. Jadi ini modulo ini itu adalah X plus 1. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan?
Nah, nanti kalau kita memiliki fx x pangkat 3 plus 1 ya di Z2X. Berarti ini apa nih? Derajatnya adalah 3. Maka nanti kita bisa membuat F2 pangkat 3, yaitu Z2X modulo Fx. Modulo pangkat 3 plus X plus 1. Isinya apa nanti berarti isinya? Berarti polinomial dengan derajat kurang dari 3. X pangkat 2, dari 0 aja ini ya. 0, 1, X, kemudian X plus 1. Terus X kuadrat. X kuadrat plus 1. X kuadrat plus X. Kemudian X kuadrat plus X plus 1. Ada 8 ya maksudnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu ya. 8. Dan kenapa ini penting? Karena polinomial atas Z2 itu menjadi semacam apa? Semacam himpunan yang di dalamnya kita melakukan operasi-operasi biner. Kenapa seperti itu? Kita lihat, karena ini pangkat 3 ya, maka 0 itu dia mewakili 0, 0, 0. 1 dia mewakili 0, 0, 1. X, berarti apa ini? 0, 1, 0. X plus 1, ya 0, 1, 1. X kuadrat ya 1, 0, 0. Itu ya. Ini kenapa seperti ini? Karena ini sebenarnya plus 0 ya. Ini kan koefisiennya ya. Oke, saya hapus saja ini. Ini maksudnya gini. 0 itu adalah 0x pangkat 2 plus 0x plus 0. Oke. Maka ini 0, 0, 0. 1 itu adalah 0x pangkat 2 plus 0x plus 1. Ya kan? Ini adalah 0, 0, 1. Ini 0x pangkat 2 plus 1x plus 0. Ini adalah 0, 1, 0. Ini 0x pangkat 2 plus 1x plus 1. Maka ini jadi 0, 1, 1. X kuadrat tadi 1x kuadrat plus 0x plus 0. Menjadi 1, 0, 0. Dan seterusnya ya. Sampai x pangkat 2 plus x plus 1. Ini menjadi, ini maksudnya adalah 1x kuadrat plus 1x plus 1. Ini adalah 1, 1, 1. Oke? Bisa dibayangkan? Ini bisa kita nyalakan sebagai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Oke? Ini, ini. Oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang contoh. X pangkat 2 kali X pangkat 2 plus 1 berapa? Ini dulu ya. X2 tambah X pangkat 2 plus 1. Hasilnya adalah 2X pangkat 2 plus 1. Sama dengan 1. Itu ya. Sama dengan 0X pangkat 2 plus 1 sama dengan 1. Karena kalau dikalikan. Jadi ini X pangkat 4 plus X pangkat 2. Tentu kita modulo ya. Kita modulo dengan X pangkat 3 plus X plus 1. Berapa hasilnya? Kita bagi aja.
Jadi ini X ya. X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus X. Kita kurangkan hasilnya berapa ini? X ya. Oke. Habis tinggal X. Oke, berarti ini X hasilnya. Ya, jadi X pangkat 2 kali X pangkat 2 plus 1 sama dengan X. Itu? Ada pertanyaan? Nah, nanti tugas kalian ya. Buat tabel Kelly ya. Tabel Kelly dari GF 2 pangkat 3 dengan efeknya adalah X pangkat 3 plus X plus 1. Dua tabel ya. Terhadap operasi penjumlahan dan operasi penjumlahan dan perkalian modulo X pangkat 3 plus X plus 1. Oke. Silakan tugasnya ini. Buat tabel Kelly-nya. Begini ya. Ini gini. Ini penjumlahan. Ya. Ini penjumlahan, ini perkalian gitu ya. Nanti diisi elemen-elemen dari GF 2 pangkat 3 itu. Kan tadi kan sudah ya. Dalam polinomial ya. Dalam polinomial. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini tadi kalau dibentuk ini ya. Ini berarti apa? 100 ditambah dengan 101 jadinya X. Iya, ini ya. 1 ya, berarti apa ini? 001. Kalau ini 100 dikalikan 101 hasilnya adalah X ya. Berarti 010 ya. Oke, silakan dibuat tabelnya ya. Oke, saya mau ada acara buka bersama di kampus nih ya. Acara buka bersama kampus. Saya kira cukup sekian kuliah kita sore hari ini. Jangan lupa tugas RSA-nya dikumpulkan ya hari nanti ya, sekaligus sebagai referensi. Oke, ini linknya. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya ini? Buat tabel kali aja ya, ada 2 tabel ya. Ada 2 tabel. Silakan mau nulis polinomialnya boleh atau binarnya aja nggak apa-apa. Oke, ini penjumlahan, ini perkalian. Oke, cukup ya. Hujan terus juga ini. Oke, demikian. Kuliah kita sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Oke, kita ketemu lagi hari berikut. Minggu depan masih masuk atau udah libur ya? Lupa saya. Oke, nanti kita umumkan berikutnya ya. Kalau udah libur ya, jadi kita ketemu setelah Lebaran ya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kita bahas tentang itu ya, tentang penerapan grup lapangan hingga ini ke Gamal. Oke. Dan protokol karantina.